bahas begitu ya untuk acara siang ini, apalagi ada Pak Hartono, Sekretaris dari BRG gitu ya, upaya-upaya yang dilakukan karena ini sekarang menjadi isu sentral ya, tidak hanya di Indonesia tapi juga di negara lain dan daerah-daerah yang berkepentingan. Dan pertama kali di launch itu adalah pada saat acara di Madrid, Spanyol tahun 2019 yang lalu, bulan Desember, yang menyatakan itu bahkan Vice Presiden Amerika Serikat, ya, beliau adalah seorang aktivis gitu ya, yang mengatakan telah meningkat sekian-sekian dan akhirnya diketahui meningkat gas rumah kaca yang di luar dugaan itu. Nah, persoalan kemudian adalah bagaimana dengan solusi. Solusinya itu tidak bisa dengan single action ya, tetapi integrated. Apalagi ini menyangkut masalah gambut, itu bukan persoalan yang sederhana. Jadi intinya apa yang dilakukan oleh teman-teman BG itu kita harus memberikan apresiasi gitu, apalagi juga kepada Bapak Presiden ya, karena itu sudah disinyalir menjadi salah satu sumber asap dari kebakaran dan tentu saja emisi. Nah hanya seperti saya katakan tadi bahwa ini tidak bisa kerja sendiri, meskipun mohon maaf BG sudah jumpalitan dari siang ke malam ke pagi gitu, tapi kalau stakeholders-nya itu ternyata ya tidak sepakat dengan apa yang harusnya disepakati, maka itu persoalan. Kenapa? Salah satu yang menjadi biang keladinya itu adalah karena kebakaran itu memang sengaja dibakar. Di samping hal lain itu adalah yang disengaja. Apakah yang dilakukan oleh korporasi maupun oleh masyarakat. Nah, saya pikir itu untuk mengantar diskusi dulu, nanti kita lengkapi pada saat kita diskusi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bambang. Yang ingin saya tanyakan kemudian tadi kalau seperti yang Bapak sampaikan bahwa kebakaran itu tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Artinya pasti akan ada unsur kesengajaan. Artinya selama ini kan sering cuaca itu disalahkan ya Pak ya. Artinya ini karena kemarau panjang kemudian akhirnya terjadi kebakaran. Artinya kemudian yang saya tanyakan adalah apakah tanpa adanya pemicu titik api yang dihasilkan dari unsur kesengajaan itu, cuaca yang sangat panas, kemarau yang panjang itu bisa menyebabkan kebakaran hutan atau lahan gambut Pak Bambang? Jadi saya ingat ketika kami mengadakan pelatihan ya, untuk para penegak hukum bekerja sama dengan Jaksa Agung, jadi pesertanya itu ada hakim, ada polisi, jaksa, PPNS. Jadi pertama kali ketemu itu persis pertanyaan seperti Bu Ana. Kebakaran itu kena panas dikit itu pasti menyala. Gesekan daun tuh pasti menyala gitu ya. Kemudian ini dan puntung juga sama. Akhirnya saya juga punya strategi untuk menjawab itu. Akhirnya beliau-beliau itu saya bawa ke lab saya lantai 3. Nah, kita ketahui bahwa bahan bakar termasuk gambut itu benda mati. Pertanyaannya adalah kalau dia bisa menggesek, itu bagaimana caranya? Satu sama lain itu menggesek kan tidak mungkin itu. Lalu saya berikanlah daun itu pada mereka, silakan Bapak plototin Pak, kira-kira bisa nggak menggesek satu sama lain? Tidak bisa. Begitu juga dengan daun kering, ranting kering dan sebagainya, termasuk puntung. Ditungguin, oh Pak, tambah lagi Bang, saya tambahkan lagi, sampai kasih angin, tambahin angin juga. Akhirnya mereka senyum. Wah, kalau gitu benar ya Pak. Berarti kalau gitu memang ada persoalannya adalah manusia. Nah, faktor cuaca itu hanya memfasilitasi atau men-speed up proses pengeringan itu. Karena kan di dalam bahan bakar itu masih terkandung air. Ya, nah dengan adanya proses pemanasan itu merangsang air yang ada di dalamnya itu dipaksa keluar. Nah, situ saja jadi mempercepat proses saja, tidak kemudian dia bisa menyala sendiri. Kita ingatkan waktu zaman 97-98 ketika Menteri Lingkungan Hidup saat itu Pak Sarmono bilang El Nino itu tidak pernah bawa korek api kan seperti itu. Itu sebetulnya bahasa sindiran gitu ya. Jadi sekali lagi bahwa kalau kita melihat dari sainsnya sendiri segitiga api itu ada 3 faktor. Ada bahan bakar, ada oksigen, nah kemudian ada lagi penyulut. Nah penyulutnya ini cuma 2, apakah itu alam atau manusia. Nah kalau alam yang paling memungkinkan itu cuma 2, yaitu adalah petir atau larva gunung berapi, seperti itu. Nah sekarang biasanya setelah petir itu turun hujan.
Dan berikutnya larva tergantung apa gunung berapi, tergantung situ apakah ada gunung berapi atau tidak. Nah, sehingga ya dari situ clear bahwa memang faktor yang penyulut itulah yang kemudian membuat kebakaran itu terjadi. Nah, terkait dengan tadi yang terkait dengan gambut, ini ada dua hal. Nah, saya ingin tunjukkan kenapa pentingnya itu apa yang dilakukan oleh teman-teman BLG. Ketika kita berhadapan dengan gambut, Bu Ana ya, kebakaran terjadi itu cuma dua. Yang pertama itu adalah kebakaran yang terjadi di atas permukaan gambut, ya. Jadi gambutnya itu tidak terbakar. Ya, itulah yang kita sebut dengan surface fire on peat, kebakaran permukaan di lahan gambut. Dia tidak memakan gambutnya. Kenapa? Lapisan atas gambut itu lembab. Kenapa lembab? Nah, karena di situ sudah ada treatment dengan tinggi muka airnya. Nah, kemudian menjadi persoalan adalah kemudian ketika water treatmentnya, kemudian groundwater levelnya itu drop. Nah, jelas lapisan atas dari gambut itu akan mengalami proses pengiringan, sehingga ketika kebakaran terjadi, kebakaran itu nanti akan memangsa lapisan gambut itu. Nah, ketika itu termakan, ya, terbakar, maka disitulah mulai proses peningkatan emisi gas rumah kaca, apakah itu CO2 dan lain-lain. Nah, ditambah lagi, kalau sudah gambut yang terbakar, itu lebih baik kita istisqo saja. Tanya silakan tanya Pak Tono. Karena tahun lalu, Mbak, BNPB itu telah mengeluarkan lebih dari separuh DSP-nya. Itu 3,7 triliun dihabiskan untuk penanggulangan kebakaran. Bayangkan, Mbak, gempa bumi kalah, tsunami kalah, bencana lain kalah. Karena di mana sebagian besarnya itu habisnya untuk tadi, mulai dari sewa helikopter, kemudian sewa BE dan sebagainya itu. Kenapa mahal? Karena tidak mungkin sewanya satu, paling tidak 50. Bayangkan sehari itu berapa ratus M untuk itu saja. Nah, kenapa kalau tidak kita kembali ke cara-cara yang dibenarkan secara sains maupun ilmu pengetahuan. Kira-kira begitu, Bu Ana. Baik, terima kasih Pak Bambang. Berarti memang riskan sekali ya kalau sudah terbakar, yang bisa kita lakukan hanya menanti hujan turun, seperti itu Pak Bambang ya. Menarik sekali pemirsa yang disampaikan oleh Prof. Bambang kepada kita. Tapi sayang sekali kita harus jeda sejenak karena memberi kesempatan yang akan lewat berikut ini.